adik-adik, apa kabarnya? Masih ada semangatnya semua? Masih bersuka cita semuanya? Kakak mau tanya sama adik-adik semua, gimana sekolah secara online-nya? Berjalan dengan lancar? Adik-adik semua tetap semangat sekolahnya? Itu harus ya, walaupun kita belajar secara online, tapi adik-adik di rumah harus tetap giat belajar, harus tetap semangat untuk belajar. Walaupun sebenarnya kita kangen, pengen jumpa sama teman-teman sekolah kita, jumpa sama guru-guru kita, jumpa sama teman-teman di gereja juga, sama guru-guru sekolah minggu juga. Karena itu kita harus banyak-banyak berdoa sama Tuhan Yesus, supaya virus corona cepat berlalu dari bangsa kita, dan Tuhan Yesus bisa pulihkan lagi bangsa kita seperti sedia kala. Baik adik-adik, saatnya kita mau beribadah kepada Tuhan. Pasti adik-adik semua udah pada gak sabar pengen memuji Tuhan, pengen menari-nari buat Tuhan, melompat-lompat buat Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk memulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Namun sebelumnya kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri, kita mau bernyanyi. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 pejamkan mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu kepada kami semua Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersyukur, kami boleh ada itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biar Roh Kudus-Mu saja yang bekerja dan Roh Kudus-Mu yang kiranya memberkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun saat ini mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah bersatu di dalam doa. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah adik-adik. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih.
adik-adik, selamat pagi. Apa kabar nih? Kangen ya rasanya ya, sudah lama kita tidak ketemu. Ayo adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari sebelumnya adik-adik ambil dulu Alkitabnya. Yuk segera ya, segera berjalan ambil Alkitab, duduk yang manis ya. Oke adik-adik, Alkitabnya sudah ada kan? Ayo kita berdoa dulu sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami dapat kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa yang baik, Engkau buka hati kami, pikiran kami, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat hidup kami. Haleluya, amin. Oke adik-adik, mari kita buka Alkitabnya ya. Buka, adik-adik buka Alkitabnya di dalam kitab Kisah Rasul 9. Ya, Kisah Rasul 9 ayat yang pertama sampai yang ke-19. Ayo, sudah dapat belum? Nah, adik-adik, mari dengarkan firman Tuhannya. Nah, di dalam Kisah para Rasul 9 ini bercerita tentang pertobatan Bapak Saulus ya. Bapak Saulus. Nah, ada seorang bapak yang bernama Saulus. Nah, Bapak Saulus ini sangat tidak suka melihat orang yang suka berdoa. Orang yang percaya kepada Tuhan. Dia tidak suka. Dia tidak suka melihat orang-orang Kristen. Ya, orang-orang Kristen. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sangat tidak suka. Mereka lah orang-orang yang sangat dibenci oleh Bapak Saulus ini ya. Mau dia laki-laki kah, mau dia perempuan kah, sama aja. Dia sangat benci. Benci banget ya. Bapak Saulus ini ketika dia melihat ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada orang-orang yang memuji Tuhan, dia langsung tangkap nih orang-orang ini. Ditangkap, terus dimasukkan ke dalam penjara. Pokoknya Bapak Saulus ini sangat benci. Jahat banget dia. Paling benci lihat orang Kristen ya sayang. Ya adik-adik ya. Nah ketika Saulus ini mau pergi ke Damsik. Dia tujuannya ke Damsik mau ngapain? Tentu tujuannya itu untuk mencari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mau jalan-jalan, dia mau berkeliling, mau mencari di manakah orang-orang yang memuji Tuhan. Di manakah dia orang-orang Kristen. Aku mau tangkap, aku mau penjarakan dia. Dalam hati Saulus, dia pergilah dia ke kota Damsik. Nah adik-adik, sebelum dia nyampai ke kota, dia terjatuh. Dia terjatuh. Terus ada sinar yang mengelilingi dia. Ya. Dia terjatuh. Ada sinar. Dia lihat. Ada sinar terang yang mengelilingi Bapak Saulus ini. Nah, adik-adik. Ketika dia jatuh, dia mendengarkan ada suara. Dia dengar ada suara yang memanggil dia. Tapi orangnya enggak kelihatan. Orang yang memanggil dia tidak kelihatan. Ya, katanya. Saulus, Saulus, katanya. Mengapa engkau menganiaya aku? Hah? Dia juga bingung. Ada suara yang berbicara kepada dia. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Terus dia bilang, siapa engkau? Tuhan. Kata Saulus,
akulah orang yang kamu aniaya. Loh, orang yang aku aniaya, pikir Saulus. Sedangkan orang yang berbicara itu tidak kelihatan. Teman-teman Saulus juga heran. Karena teman-temannya juga ikut mendengarkan suara itu. Mereka heran, kok ada suara yang memanggil Saulus. Nah, adik-adik, Saulus ketika dia masih jatuh, Tuhan berbicara kepada Saulus, bangunlah. Kata Tuhan kepada Saulus, bangunlah, pergilah ke kota itu. Nah, adik-adik, Saulus bangun, tapi dia buka matanya. Buta. Matanya buta, tidak bisa melihat. Dia tidak bisa melihat. Sedangkan tadi suara yang berbicara kepada Saulus, dia harus bangun, pergilah ke kota. Dia bangun, matanya tidak bisa melihat, dia buta. Akhirnya apa adik-adik? Teman-teman Saulus ini menuntun Saulus pergi ke kota. Dia dituntun karena Saulus sudah tidak bisa melihat lagi. Tidak bisa melihat apa-apa, semuanya gelap. Gelap. Setelah dia tadi dikelilingi oleh sinar yang sangat cemerlang, yang sangat cerah. Dia buta, tidak bisa melihat apa-apa, semuanya gelap. Gelap. Nah, teman-temannya gotong, menuntun Saulus pergi ke kota. Nah, adik-adik, terus Tuhan berbicara kepada muridnya yang bernama Ananias. Nah, ada murid Tuhan yang bernama Ananias, ya. Ananias katanya, ada seseorang di sana yang buta. Tanya, dia buta, pergilah ke sana, doakanlah dia, kata Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Ananias berdoa mendoakan Saulus. Dia berdoa dan menumpangkan tangannya kepada Saulus. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Tadinya Saulus ini buta selama 3 hari, tiba-tiba dia melihat seperti ada selaput mata yang terlepas dari matanya. Dia melihat, wow, hebat sekali ya. Dia tadinya buta, Ananias menumpangkan tangannya kepada Saulus. Saulus ini akhirnya bisa melihat. Nah, adik-adik, setelah Saulus tadi bisa melihat, dia pun minta dibaptis oleh Ananias. Nah, Saulus pun dibaptis oleh Ananias dalam nama Tuhan Yesus. Karena dia sudah berubah, dia sudah bertobat. Ya, yang tadinya namanya Saulus, setelah dia dibaptis, namanya berubah menjadi Paulus. Ya, yang tadinya Saulus, setelah dibaptis berubah dia menjadi Paulus. Nah, adik-adik, ketika Saulus sudah mengenal Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia berubah menjadi baik. Yang tadinya dia sangat jahat, dia benci kepada orang yang suka memuji Tuhan, dia benci kepada orang-orang Kristen. Tapi setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, Saulus ini atau Bapak Paulus ini berubah menjadi baik. Hatinya sangat lembut, dia suka mengasihi, dia mau suka berdoa. Dia jadi rajin memuji Tuhan. Ketika sudah mengetahui kebenaran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga harus seperti Om Paulus ini. Apabila adik-adik yang di rumah tadinya ada yang nakal, tadinya ada yang suka usil, tadinya ada yang suka melawan orang tua. Nah, adik-adik kan sudah memuji Tuhan,
Tuhan, sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah mendengarkan firman Tuhan, harus berubah seperti Bapak Paulus ini. Harus meninggalkan kegelapan. Ya, harus meninggalkan kejahatan. Berubahlah menjadi baik, berubahlah menjadi anak penurut, berubahlah menjadi anak yang mengasihi orang tua, anak yang mengasihi kakak adik, anak yang mengasihi semuanya. Harus menjadi terang. Kemanapun adik-adik pergi, harus menjadi berkat. Jangan ikut-ikutan seperti orang lain yang belum mengenal Tuhan. Adik-adik kan dari kecil sudah sekolah minggu, walaupun sekarang di rumah, adik-adik juga kan tetap memuji Tuhan. Nah, adik-adik, mari adik-adik harus tadi seperti Om Paulus ini ya, yang tadinya dia jahat, yang tadinya dia tidak suka melihat orang yang memuji Tuhan. Nah, adik-adik juga sama seperti itu. Yang tadinya suka tidak mengerjakan PR. Nah, sekarang harus lebih rajin belajar. Ya, harus lebih rajin lagi di rumah, bantu-bantu orang tua. Ya adik-adik ya, itulah tandanya anak-anak yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sangat baik. Ya, dia sangat mengasihi adik-adik di rumah. Dia mengasihi kalian semua tanpa kecuali ya, tanpa kecuali. Yang tadinya juga suka nakal, Tuhan Yesus tetap sayang sama kalian. Nah, adik-adik harus berubah ya. Tante yakin dan percaya bahwa ada adik-adik sekolah minggu GPD Immanuel Garut adalah anak-anak istimewa, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Oke adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Tante yakin dan percaya bahwa adik-adik yang di rumah akan lebih baik lagi, akan lebih rajin berdoa, akan lebih rajin lagi memuji Tuhan ya adik-adik. Harus tetap semangat walaupun di rumah. Ya, jangan bermain terus. Tetap semangat memuji Tuhan. Tetap semangat berdoa kepada Tuhan ya. Supaya nanti kita bisa kembali lagi berkumpul di gereja. Bersama-sama bertepuk tangan memuji Tuhan. Ya adik-adik, Alkitabnya ditutup. Ya, Alkitab adik-adik ditutup. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang baik. Kami sungguh bersyukur dapat mengenal Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, hati anak-anak sekolah minggu. Sehingga anak-anak sekolah minggu GPD Immanuel Garut setelah mendengarkan firman Tuhan, setelah mengenal Tuhan Yesus, berubah menjadi anak-anak yang baik, yang mengasihi orang tua, terlebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa pelihara kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat hidup kami. Haleluya, amin. Semua anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya.
senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Ayat hafalan Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10 berbunyi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Terima kasih. Amsal 9 ayat 10 berbunyi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10 permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan yang mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10 permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan yang mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10 berbunyi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Terima kasih. Halo teman-teman, sekarang Maxwell akan membaca ayat hafalan Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang mengaku Maha Kudus adalah pengertian. Terima kasih. Sukacita, Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Sally di sini. Tadi kita udah memuji Tuhan, kita udah melompat-lompat buat Tuhan, juga kita udah mendengarkan firman Tuhan. Nah, siapa dari adik-adik semua yang masih ingat bacaan firman Tuhan kita tadi? Ada yang masih ingat? Ayo. Ya, tepat sekali. Tadi bacaan firman kita tadi terdapat di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 11 tentang pertobatan Saulus. Yang dulunya Saulus orang yang jahat, orang yang tidak takut sama Tuhan, namun akhirnya dia bertobat dan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu pula dengan adik-adik yang dulunya mungkin nakal di rumah, nakal sama teman-temannya, suka ganggu-gangguin teman-temannya. Saat ini adik-adik di rumah, kita semua mau berubah, kita semua mau lebih baik lagi, mau baik di rumah, taat sama orang tua, dengar-dengaran, baik sama teman-teman di sekolah, oke? Baik adik-adik, tak terasa waktu kita yang singkat ini saatnya kita mau tutup ibadah kita. Tapi jangan sedih, karena minggu depan kita akan bertemu lagi di ibadah online Immanuel Kids. Dan untuk menutup ibadah kita saat ini, kakak undang kembali adik-adik semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan pada saat ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan, yang ikut serta dalam ibadah Immanuel Kids pada saat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kesehatan mereka, pendidikan mereka, juga apapun yang mereka butuhkan ya Tuhan, kiranya Engkau yang menyediakan. Kami akan tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya bagi-Mu. Haleluya, bersama-sama kita katakan
Amin. Sampai jumpa adik-adik di ibadah online Immanuel Kids minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.